sabuk hitam adalah sabuk putih yang nggak pernah berhenti latihan. Kalau gue lebih ke Iya, situ deh kayaknya. yes, yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mamos TV Wah, bersama saya, Mamos. Ya. Oke, dan kali ini gua kedatangan tamu istimewa dari mana, Mas? Rumahnya di mana? Kalibata ya? tak saya aslinya orang Belitung. Belit. Oh ya, BTS ya. Apa? Apa, Mas? BTS. Belitung Boys. Dan kali ini kita bakal Ya. ngomongin uh, semacam apa, bela diri atau MMA atau gelut atau apalah itu yang berantem berantem kan. Dan di sini gue ngundang dia karena pas awal-awal dia apa ya, pas awal gue ketemu dia tuh tiba-tiba bicara MMA mulu, silat mulu, Wing Chun mulu gitu, kayak kayak kalau ngobrol tuh nggak ada habisnya gitu. Jadi langsung aja kita sambut ini dia, Mas Fakih. Woi. Halo, Woi. coba. Woi. Gila. Woi, by the way, Halo, halo, halo. jadi Mas Fakih ini, lu berapa tahun di atas gua sih? 2 tahun apa? Gue gue 95. 95. Oh ya, gua 97. Berarti ya dua tahun di atas gua, jadi gua manggilnya Mas. So, ya, Nggak jauh. nah, nggak jauh ya. Oke, Nggak jauh dari ini. kita mulai dari mana ya? Lu tuh biasa ngomongin uh, Wing Chun karena lu katanya ngajarin Wing Chun kan? Iya, gue biasa ngobrolin. Sebenarnya gue biasa ngomong bela diri ya. Bela diri, yes. Tapi lu Gue kan, kalau sama cowok, emang biasanya gue tanya olahraganya apa. Biasanya kalau baru kenal kita olahraganya apa, dan biasanya gue memperkenalkan bela diri gitu. Karena ibaratnya kita punya bukan misi sih. ah, Kalau gue sih ingin apa namanya, orang tuh mendapatkan berbagai macam benefit dari segi pendidikan dalam bela diri. Jadi gue ya kayak mempromosikan lah, bisa dibilang. oke. Okay. Oh, jadi lu lebih mempromosikan bela dirinya gitu. Jadi gue mempromosikan bela diri apa aja. Apa Dan aja? memang akhir-akhir Wing Chun lebih agak banyak gitu, karena seperti kita tahu Wing Chun bela diri yang sebenarnya mudah gitu, nggak terlalu, dan Ah, kayaknya semua orang tuh semua jenis orang, maksudnya laki-laki perempuan, tinggi rendah pendek gitu, semua tuh bisa gitu. Jadi mungkin lebih lebih gampang ngenalinnya, dan ketika ngajarinnya juga lebih ya gampang-gampang sulit, tapi lebih cenderung ke arah lebih mudah lah gitu, membuat orang ngerti. oke. Ngomong-ngomong tentang Wing Chun, lu pernah bilang ke gua kalau Wing Chun itu bela diri cewek. Iya. Ya, lu bisa jelasin Jadi nggak kenapa disebutnya olahraga apa bela diri cewek? Jadi sebenarnya Wing Chun ini banyak sekali literatur yang berkembang mengenai bahwa uh, sound ya, ada suara lewat, nggak apa gitu, biar ngantuk. Jadi banyak Oh, sekali Wing Chun ini literatur menyebutkan bahwa diawali oleh seorang biksu perempuan bernama Eng Mui. Ang Mui. Nah, si Eng Mui dia melarikan diri dari kuil Shaolin karena waktu itu kuil Shaolin katanya dan sebagainya. Ketika di dalam pelariannya dia menemukan ular dan bangau sedang berkelahi gitu. Hmm. Jadi dia mempelajari, lihat mungkin terinspirasi dan sebagainya, dan dia tentu dari Shaolin pasti udah belajar bela diri Shaolin itu sendiri gitu ya. Jadi dia mungkin mengembangkan stylenya dia sih. Hmm. Hmm. Kemudian suatu ketika dia ketemu dengan seorang perempuan bernama Yim Weng Chon. Dia ketemu dengan ini dan diajarilah oleh dia. Jadi si biksu perempuan ini mengajari seorang perempuan Yim Weng Chon. Jadi sebenarnya kenapa disebut bukan bela diri perempuan ya? Gerakannya banyak sekali menyesuaikan dengan gerakan perempuan. Alias seperti yang gue bilang di awal tadi gitu, pendekatannya lebih mudah gitu. Semua orang, semua level itu bisa ngelakuin. Hmm. Jadi istilahnya ini adalah bela diri yang mudah dipelajarin gitu ya. Untuk semua kalangan. Maksudnya Bisa dari dibilang udah dipelajari. terutama kalangan dari gender ya. Maksudnya cewek cowok bisa bisa Ya, Wing Chun gitu ya. Oke. cewek juga bisa.
Aha. Dan juga sebenarnya Wing Chun ya, kalau intinya kalau bela diri itu sama lah kayak ilmu pengetahuan yang lain. Ya, Kalau ya. dicoba, dipelajari, pasti bisa gitu. Aha. Oh, jadi disebut bela diri cewek karena memang yang nemuinnya cewek gitu. Iya, banyak literatur yang berkembang bahwa yang bukan adalah perempuan gitu. Oke. Okay. That's interesting, man. Maksudnya gue selama ini ikut-ikut bela diri itu nggak pernah kayak istilahnya nyari-nyari literatur sampai siapa yang nemuin dan sebagainya gitu, kayak gue lebih ngelihat ke misalkan ini stylenya kayak gimana gitu. Gue sendiri kan dulu pernah ikut bela diri apa ya, pencak silat ya, panca apa ya, Ya, perguruan panca bela gitu, terus perisai diri, merpati putih gitu. Tapi menurut lu uh, Wing Chun itu ini gak sih apa bisa disebut bela diri yang universal gak sih maksudnya? Kayak oke. Kalau kita bicara universal ya, jadi artinya semua orang bisa. Kembali lagi sebenarnya kalau kita lihat di dalam sebuah bela diri kan ada banyak. iya, Jadi di dalam sebuah, kita ngomongnya bela diri mungkin agak aneh karena kalau ditranslate jadi self defense kan, yes. membela diri. Tapi anggaplah kita kasih nama sebuah martial art. Nah, Hmm, di dalam martial art ini ada banyak. Pertama, orang kenal olahraga. Kalau bicara bela diri pasti olahraga. Tapi hmm, sebenarnya olahraga gitu. Di bela diri ini ada budaya, ya, ada bela diri itu dekat dengan agama. yes. Jadi dekat dengan agama, itu juga ada ilmu kesehatan, ada juga tentang self defense. Jadi antara olahraga sama self defense alias bela diri itu mindset beda. Hmm, hmm, Dan hmm. juga mindsetnya real fight, ring fight itu juga beda gitu. Kita berantem beneran sama orang, kita berantem di ring itu juga beda. Dan juga Oke. bela diri ada senjata yang memang apa namanya ya, sebuah bela diri masing-masing punya senjatanya dan itu adalah. Nah, kalau kita bicara Wing Chun sendiri soal gerak, sebenarnya kalau dari gerakan semua orang saya yakin bisa melakukan gerakan-gerakan Wing Chun itu sendiri gitu, karena Ah, gerakannya notabene tidak sulit, notabene tidak terlalu sulit gitu, semua orang memahami konsep itu, bisa menggerakkannya bisa ya. Nah, hmm, cuman kenapa juga tidak universal udah pasti dari segi gerak, tapi dari segi budaya dan bahasa harus jadi dipelajari lagi gitu. Misalnya kan kita tahu kalau Wing Chun menggunakan bahasa-bahasa Kantonis gitu, yes. seperti Tanda, Bong Lapta dan sebagainya, Lin Shu Daita. Hmm, Mungkin pronunciation saya salah gitu karena bukan orang Hong Kong asli gitu, jadi mohon ya. maaf kalau salah. Nah, itu juga menjadi sebuah apa namanya ya, tidak semua orang mudah juga gitu untuk mempelajari. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali Wing Chun sekarang yang sudah menggunakan bahasa Inggris gitu, Hmm, push kick gitu, yang misalnya tendangan depan ya, tendangan depan jinggek, dan di bahasa Inggrisin jadi agar semua orang lebih gampang tapi semua kembali lagi sebenarnya ke orangnya. Kalau dia ada juga orang yang ketemu bahasa baru dia harus belajar lagi, ingat lagi. hmm, hmm, Tapi ada juga orang yang dia ketemu bahasa baru, selain dia mempelajarinya juga dia juga jadi mengenal budaya dari sebuah bahasa itu sendiri gitu. hmm, hmm. Seperti yang saya bilang tadi, di dalam sebuah martial art ada budaya juga. Hmm. Misalnya kita belajar pencak silat, udah pasti kita belajar budaya Indonesia atau si daerah pencak silat itu sendiri gitu. Senjatanya orang Indonesia apa gitu, ini bajunya. Nah, even contohnya ya inilah baju Chongsam, ini kan baju Cina sebenarnya ya. Hmm. Ya itu akhirnya jadi kita jadi tahu juga budaya, alias kita juga jadi belajar bahwa universal dalam artian kita bisa memahami bahwa dunia itu luas gitu. Membuat kita open minded Ya, ya. segala sesuatu. Ya memang semakin kesini memang gue merasa uh, apa istilahnya bela diri itu nggak bisa di kita kita nilai dari apa ya mana yang lebih kuat dan sebagainya gitu. Justru akhirnya kemudian jika digabungin gitu jadi MMA gitu kan, mixed martial jadinya bahkan menemukan kombo-kombo terbaru itu sendiri yang kita mungkin belum tahu gitu kan, kayak gitu. Benar-benar. Nah, itulah uniknya gitu. Apa tadi juga di mungkin di Instagramnya
Fahmi udah kita ada MM, Ya, bahwa zaman sekarang kita globalisasi gitu. Dibandingkan kita berkompetisi, ada baiknya kita berkolaborasi begitu. iya. Nah, Soalnya disitulah keunikan bela diri itu tadi. iya, soalnya gue suka mikir misalkan gue pernah di perisai diri dan suka pernah di misal Merpati Putih gitu dan Pancabela. Ada gerakan-gerakan memang yang menurut gue ini kalau dikombinasiin sama yang di sebelah nih, oh ini bisa nih gitu kan. Dan kadang juga ada walaupun ada gerakan yang wah ini kurang efektif di sini tapi kalau digabungin sama ini jadi bagus gitu. Kayak gitu. Tadi gue bilang tadi kan sekarang udah zaman kita berkolaborasi gitu. Jadi Nah, ibaratnya ketika kita menyatukan bela diri misalnya silat sama Wing Chun sama Brazilian Jiu-Jitsu sama boxing. Jadi nah, ibaratnya udah menyatukan bela diri Asia, ada bela diri Brazil, ada bela diri dari Inggris juga, dan kita ya itu tadi gue bilang jadi open minded itu tadi gitu. ah, Mungkin universal dalam hal itu tadi ya, dalam arti universal itu tadi ya itu berkolaborasi. kolaborasi. Ngomongin tentang MMA, lu sendiri ngikutin gak sih? Maksudnya perkembangan MMA itu kayak gimana sekarang? Oke, kalau sebenarnya MMA dibilang ngikutin, gua nggak bisa bilang 100%. Tapi kalau memang melatih MMA itu gua sendiri secara pribadi walaupun bajunya begini, gua lebih banyak latihan di format MMA. Selain karena bela diri selain Wing Chun, kebetulan gua dari bela diri base-nya dari Ah, karate, Kondo, belajar juga pencak silat, habis itu ikut di belajar di Sasana, gym MMA juga, habis itu baru Wing Chun kan. ya, Uh, di sini ngikutin dalam artian melatih diri dengan cara-cara yang modern gitu. Nah, tapi kalau mengikuti nama-nama atlet-atletnya, event-eventnya diperhatikan, kadang iya, kadang enggak gitu. Tapi tahu juga gitu. hmm, Si ini ada ini gitu. Dia tanding lawan ini. Ya, kadang enggak gitu. ah, Kalau soalnya gue memandang bela diri itu lebih kepada sebuah keilmuannya gitu, ke orangnya dibanding ke hmm. individunya. Gue lebih kepada sebuah Lu, karena setiap bela diri itu pendekatannya kan beda-beda ah, yang bisa dikolaborasi tadi. lu tuh belajar apa aja sih? Ininya apa? Bela dirinya? Selain Wing Chun gitu. Gue belajar, kalau yang gue pelajari pertama bela diri pertama gue karate, kedua itu habis itu gue belajar taekwondo. Di taekwondo itu gue udah dikenalkan oleh sabung, gue dikenalkan mengenai bela diri mixed martial art. Ah, Cuman waktu itu gue belum 100 gembrung. Akhirnya gue belajar pencak silat juga gitu. Waktu itu banyak juga teman pencak silat, sport silat ya, hmm, UFC hmm. dan nah itu gue belajar juga, ya beberapa kali pindah bermacam perguruan juga yang mempelajari. Uh, karena gua kan ngerantau juga ya, jadi dari daerah gua ada perguruan yang ada di daerah gua, nggak ada di daerah tempat gua merantau gitu. Jadi perpindahan perguruan itu wajar sekali demi kita mencari ini. Nah habis itu barulah MMA, dan barulah selanjutnya Wing Chun itu tadi gitu, Ah, gerakan-gerakan yang seperti gue bilang Wing Chun agak lebih ringan lah begitu. oke. Okay. Ah, di apa namanya? Saya mulai kepleng. MMA Di MMA sendiri, eh lu udah punya pengalaman apa aja sih? Maksudnya atau di bela diri ya? Nggak harus di MMA. Di bela diri lu punya pengalaman apa aja selama ini? Lu mulai itu dari kapan sih? Dari SD apa dari SMP? gua mulai dari di akhir SMP, anggaplah SMP lah, SMP gue mulai. Hmm. Itu gue belajar karate, ya ikut tanding ya, ya setiap pertandingan adalah ikut pertandingan, ikut event kan, bela diri kan ada eventnya dan latihan Nah, kegiatan ini ikut. Kalau di MMA sendiri sih uniknya ya, kalau di Sasana atau gym MMA itu kan lo belajar bentar. dari Sasana tuh apa? Sasana. nah, jadi Sasana itu tempat latihan, Sasana atau gym ya, bisa kita bilang gym Oh, MMA atau Sasana. gue baru denger dah. Sasana. Nah, atau gym lah kita bisa bilang. Gym. Oh, gym. Tapi gym khusus ini MMA. Ya, Ah, itu oke. ada kelas masing gitu. Misalnya ada boxing, ada Video gue makin gelap ya. kickboxing. Pesan tadi Iya nggak. agak gelap memang itu. Kok aneh sih.
Ini lampunya padahal nggak kagak mati dah. Kenapa lampunya? Dicek aja dulu soundnya. Enggak, ini lampu. Oh, lampunya redup, Pak. Ya udahlah. Mungkin habis baterai. Iya, kayaknya habis baterai. Ya itu tadi di MMA ya ada kelas masing-masing. Box, box, Mhm. ada Brazilian Jiu-Jitsu, ada gulat gitu. Itu unik juga. Jadi kita langsung belajar ya open minded tadi gitu. Kita bisa open minded, itu luar biasa. Nah, terus lu pernah ikut lomba berarti? Pernah juara? Lu pernah juara? Kalau di zaman dulu gue ikut lomba sering. Nah, Gue ikut lomba sering. Gue ikut termasuk sering lah. Nggak dibilang sering banget sih, nggak juga gitu. Karena gue kan dulu orangnya fokus ke akademik. Dibilang juara menang ya pernah menang, kalah ya pernah kalah. Cuman kalau kita bilangnya gini, kadang menang, kadang belajar. Jadi kadang kita nggak bilang kalah, kadang menang, kadang belajar. Nah gitu. nah, kadang menang, kadang belajar. Iya, kadang Oke. menang, kadang belajar. Jadi belajarnya pas kalah ya. Belajarnya ya kita belajar dari lawan kita. Oh, apa yang membuat dia lebih Jadi baik dari jadi kita. jadi jadi kalau lu menang lu gak belajar dong. Menang juga belajar, Oh dua-duanya tuh ya. belajar. Oh iya ya. Kadang orang bilang gini kan, orang tuh ada bilang gini kalau di Iya. dunia sabuk hitam adalah sabuk putih yang nggak pernah berhenti latihan. Kalau gue lebih ke Iya. situ deh kayaknya. Yes. Gue by the way dulu sabuk putih lama juga gue. Jadi jadi waktu itu guru gue manggil apa ya? Guru ya? Guru Ya, deh. ya Guru silat guru gua kalau di silat. guru silat gua tuh bilangnya harusnya gua tuh udah sabuk biru istilahnya gitu, cuma gua masih di putih katanya. Nah terus Nggak gua ngambil ujian loh. enggak, soalnya apa ya, latihannya cuma di itu doang, di komplek doang gitu, jarang keluar keluar sih Iya, mungkin. iya. Nah Ujiannya di situ juga. jadi gua cuma mentok di sabuk kuning ya weh, udah. Tapi ya maksud gua jadi tapi masih ini, istilahnya gue waktu itu hafal lah, maksudnya kata gitu, apa sih namanya lupa gue. Silat biasanya sebut jurus, kalau di karate Jurus sebut kata. ya, jurus-jurus gitu Kalau di dulu gue teknik masih hafal namanya tuh juga, gampang-gampang sih, awas depan awas belakang, apa ya, daun daun apa ya, pokoknya yang loncat loncat ke belakang gitu, tau gak, iya, iya. yang gini-gini, Ya, tiap tiap perguruan beda-beda nama. dan Ya intinya beda-beda ya. kalau Nah, kalau gua soalnya dari dulu sampai sekarang itu masih ada lah yang gua latih. Jadi gua selalu latihan, ya kalau sebagai. nama-nama jurus gitu gue udah agak-agak lupa sih, cuma kalau 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 nama-nama kalau sih gerakannya banyak sih. gue masih ingat, gerakannya gue masih ingat. Misalkan Ya, gerakannya gue masih ingat tapi. Jadi jatuh depan, jatuh belakang. Kok nggak salah masih deh. Masih ingat iya, iya. gitu sih. Iya, Udah lama karena nggak latihan. memang harus dilatih dari segi gerak. Kalau Iya. ingat namanya syukur. Seperti gue bilang tadi kan, ada orang sulit kadang ingat namanya. Nah, Ya karena itu tadi gerakannya masuk di otak kanan, namanya masuk di otak kiri gitu. nah ya betul betul. Iya. Iya. Gue masih ingat banget dulu awal-awal latihan bela diri tuh kita kan cuma belajar ini doang, kuda-kuda doang. Iya, latihan kuda-kuda penting. Latihan kuda-kuda. Ibarat gitu, Jadi kuda-kuda tuh dibuat gimana lu kuat gitu kan. Kayak gitu dalam waktu iya. cukup Harus lama. ibaratnya konsep gedung ya. Pondasinya harus kuat. Ah, gila itu. Iya, tiap bela diri pendekatannya beda-beda kan. Ada yang kuda-kuda dulu dilatih sama dia, ada yang. Ah, oh gitu Nah, ya. itu uniknya. Gua kira semua bela diri itu pasti ada kuda-kudanya. Enggak ya? Kalau kuda-kuda pasti ada. Kalau Ah, kuda-kuda pasti ada. Tapi cara melatihnya beda-beda. oh gitu. Ada yang pertama dia yang kuda-kudanya dikencengin dulu. Gerakannya belum, pukulan entar, tendangan entar, kuda-kuda dulu dibenerin ada. Hmm. Ada yang bentuknya dulu. Pukulan tuh gini, tangkis, tendangan tuh. Habis itu sembari itu latihan kuda-kuda pelan-pelan. Jadi dia nggak satu materi diem gitu. Jadi ada yang dipelajari biar nggak bosan gitu. Hmm. Makanya tadi pendekatannya beda-beda.
bakal ngajar ya. Ya, ya. Eh, terus ini apa lu bisa ceritain nggak ya? Lu kan katanya pernah belajar di tempatnya Iko Uwais tuh. Nah, tuh kalau dia tuh Oh, itu pendakanannya gimana tuh dia? Kalau perguruannya dia. kalau gua yang ini cerita yang kaos gua kemarin guys. Ah, apa? Ini cerita yang kaos gua kemarin. Kaos. Oh ya. Jadi Iko Uwais itu punya gym di Bekasi namanya Thunder 11. Kemarin Hmm. itu ada acara dia. Kemarin itu dia ada acara, jadi gym dia ini punya ke pendidikan karakter anak-anak dari bela diri gitu. Ya. Kebetulan gue ikut, jawab pertanyaan bila dapet kaos. Hmm. Jadi ada tulisannya Iko Uwais gitu. Ya, ya. Oh, tapi berarti nggak ikut itunya. Ketemu langsung sih enggak. Tapi kalau perguruan beliau ya ada nama beliau tidak beliau tapi ada perguruannya. Gue belajar di situ juga ya. Hmm. Kebetulan waktu dulu gue ngajar di salah satu sekolah itu perguruan, dan paman gue juga punya kenalan sama gurunya Iko Uwais juga. Jadi koneksinya dekat gitulah. Jadi untuk mempelajari dia sangat bisa sekali. Ah. Cuman kalau ketemu langsung dibimbing sama beliaunya ya enggak. Hmm. Hmm. Karena udah sibuk waktu kan, udah terkenal beliau kan, udah terkenal dari film-film tahu ya film beliau ya. Udah luar biasa. Hmm. Hmm. Sibuk beliau. Oh iya.